Selamat ketemu kembali bersama dengan saya di podcast saya yang ke-7 ya kali ini. Dan saya tetap berharap teman-teman berada dalam keadaan sehat, bergembira, kemudian banyak rezeki dan bersama-sama dengan orang-orang yang dicintai ya. Nah, kemarin Pak Jokowi itu setelah tertangkapnya Hakim Agung oleh karena menerima suap. Kemudian Pak Jokowi menyampaikan bahwa dia merasa bahwa ada urgensi untuk reformasi hukum di negeri kita. Mungkin maksud Pak Jokowi adalah reformasi di kalangan penegak hukum, mengenai hukum tentang penegak hukum, kira-kira gitu ya. Nah, pertama kali saya ketika membaca itu saya bersyukur karena akhirnya Presiden sadar bahwa ada satu hal yang begitu urgent di negeri ini, yaitu mengenai reformasi hukum. Kemudian Pak Jokowi katanya meminta Profesor Mahfud sebagai Menko Polhukam untuk melakukan itu. Dan dia bilang tanya aja Pak Mahfud, dia bilang dia sudah merasa bahwa ada urgensi untuk reformasi hukum. Menjadi pertanyaan saya adalah kenapa reformasi hukum ini terasa dibutuhkan setelah ada seorang hakim agung yang ditangkap? Apakah Pak Jokowi tidak baca pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kepolisian, oleh jaksa? Apakah Pak Jokowi juga tidak merasa pada saat dia melumpuhkan KPK dengan undang-undang KPK yang baru itu juga membuat penegakan hukum kita juga semakin amburadul? Karena penegakan hukum yang amburadul itu sejalan dengan korupsi. Dan korupsi itu sejalan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, saya nanti akan sampai ke sana. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah di sekeliling Pak Jokowi itu orang-orang yang ignorant, tidak peduli pada masyarakat, tidak peduli pada rakyat, hanya ingin makan gaji aja, hanya ingin punya jabatan mentereng gitu, sebagai Menko, sebagai menteri apa gitu. Apa dia tidak punya keinginan gitu untuk menyampaikan kepada Pak Jokowi bahwa Pak ini kita punya urgensi di bidang hukum. Bagaimana bisa terjadi orang seperti Ferdy Sambo bisa begitu berkuasa kan karena memang ada faktor yang mengakibatkan dia seperti itu. Saya sudah sampaikan dalam video saya yang sebelumnya bahwa kekuasaan polisi ini terlalu besar. Ya, dia bisa menetapkan tersangka, dia bisa menahan, ya, dia bisa melanjutkan perkara atau tidak. Itu tidak boleh. Di dalam negara yang menganut sistem hukum yang betul, yang demokratis, maka polisi itu hanya bisa menetapkan sebagai tersangka. Karena tugas dia adalah menyelidiki. Ya, dan ketika dia menetapkan sebagai tersangka, dia harus harus bisa confirm dengan apa yang dilakukannya. Dan jangan diberikan kewenangan untuk menahan kecuali untuk pemeriksaan, dan itu tidak boleh lebih sebetulnya dari 4 hari gitu loh kalau di negara-negara maju ya. Ya karena polisi punya kewenangan yang begitu besar sehingga dia juga seorang Ferdy Sambo adalah polisinya polisi yang dia bisa melakukan hal yang begitu kepada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran sehingga dia punya kekuasaan yang begitu besar sehingga dia bisa berbuat apa saja. Terbayang apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo ini dilakukan oleh polisi kepada masyarakat. Kebayang nggak kalau itu dilakukan? Dan apakah itu sudah dilakukan? Banyak laporan tentang itu. Tentang dugaan-dugaan kriminalisasi itu banyak laporan tentang itu. Nah, jadi Pak Jokowi, saya sampaikan kalau mau reformasi hukum dimulailah dari penegakan hak asasi manusia. Dimulailah dengan penegakan prinsip-prinsip hukum, terutama dalam pidana dulu nih. Ya. Nah, saya belum bicara mengenai jaksa dan hakim, saya baru bicara mengenai hukum acara di kepolisian. Penegakan hukum itu harus berbasiskan penegakan hak asasi manusia. KUHP kita itu isinya adalah pelanggaran hak asasi manusia. Bagaimana Anda bisa dikatakan negeri Anda menganut sistem hukum yang melindungi presumption of innocence ketika penahanan terhadap seseorang itu adalah dasarnya diskresi? Bukan alasan hukum, tapi alasannya diskresi. Dan diskresi itu bukan alasan hukum, Pak. Ya, diskresi itu bukan alasan hukum. Diskresi adalah kewenangan yang diberikan kepada pejabat
untuk dia bisa menentukan A, B, C, atau D. Dan itu tidak boleh dalam penegakan hukum. Kalau dalam yang lain boleh-boleh saja. Misalnya dalam menentukan titik mana saja yang boleh untuk berjualan seorang wali kota gitu, itu boleh. Atau menentukan pergantian gitu kan, itu boleh. Tapi dalam penegakan hukum sebetulnya nggak boleh. Penahanan didasarkan pada diskresi tidak boleh. Jadi penahanan ini harus berdasarkan putusan hakim, penetapan oleh hakim. Dan kalau bisa jangan ditahan gitu loh, kecuali untuk kejahatan-kejahatan yang memang sangat mengganggu, misalnya narkoba. Ya, karena narkoba ini walaupun dia ditahan, bahkan dari dalam sendiri dia bisa melakukan peredaran narkoba. Nah, kayak gini harus ditahan. Kemudian pedofil, karena sangat menyasar kaum rentan, anak-anak kecil. Ya, jadi kalau dia dibebaskan ya anak-anak kecil kan sangat mudah dikelabui ya untuk bisa dilecehkan. Kemudian yang ketiga adalah terorisme. Nah, yang kayak gini nih. Keempat, korupsi. Ya. Kelima, kejahatan lain lah, pencucian uang atau apa gitu kan. Nah, jadi kalau saya rasa seharusnya penahanan ini jangan lagi diserahkan kepada kepolisian, kejaksaan, ataupun pengadilan. Sehingga itu bisa dipermainkan gitu loh. Anda kalau mau tidak ditahan, Anda tinggal kasih duit sama pejabatnya. Gitu. Apakah itu terjadi? Ya saya nggak bisa ngomong apa-apa soal itu. Ya tapi pada titik ini, ketika ini bicara diskresi, maka diskresi itu kan bisa dipengaruhi oleh kekuatan pengaruh, intervensi, bisa intervensi uang, bisa intervensi kekuasaan, jangan. Jadi bawalah ke pengadilan, setelah 4 hari penyidikan bawa ke pengadilan, kemudian pengadilan nanti menentukan berapa uang jaminan. Nah, jadi uangnya juga jelas masuk ke negara. Gitu loh. Jadi ketika penyidikan dia diberikan kewenangan, itu melanggar presumption of innocence. Asas praduga tidak bersalah. Bagaimana Anda bisa punya asas praduga tidak bersalah kalau Anda sudah ditahan? Biasanya pengadilan pun akan sulit untuk membebaskan kalau orang sudah ditahan. Ini masalah sebenarnya. Menjadi kultur gitu loh. Pengadilan juga menghargai mungkinnya institusi kepolisian sehingga, waduh masa di kepolisian ditahan, di kita nggak divonis bersalah. Ini sering terjadi. Beberapa teman-teman advokat yang senior, waktu saya dulu awal-awal jadi advokat bilang, klienmu kalau ditahan katanya, agak susah bebas di pengadilan nanti itu. Hanya mujizat yang bisa membebaskan dia. Walaupun beberapa ada juga yang bebas, saya tangani juga bebas gitu loh. Ya tapi kan ini bahaya gitu loh. Kalau penahanan, perampasan hak asasi manusia diserahkan atas dasar diskresi. Ini keliru. Dan ini adalah pelanggaran HAM. Lalu yang kedua, jangan lagi ada kewajiban tersangka untuk memberikan keterangan. Jangan lagi masuk dalam alat bukti. Kecuali ada deal. Gitu kan. Misalnya gini nih. Ada deal itu maksudnya gini. Jaksa akan menghukum saya dengan 5 tahun kalau saya punya kesalahan. Tapi kalau saya ngaku saya jadi 2 tahun. Nah itu pun kan boleh kalau ada deal gitu. Maka keterangan terdakwa itu atau tersangka itu bisa menjadi alat bukti. Dan itu harus diakomodir. Ya, deal-deal seperti itu. Karena itu akan mengurangi beban pengadilan dan akan mengurangi beban pengadilan. Bayangkan sekarang pengadilan itu dengan semua pidana yang ada, mereka harus bersidang dan kira-kira di Pengadilan Negeri Bandung saja itu sidangnya itu banyak sekali pidana itu. Dan harus dimulai dari awal, dakwaan, saksi, bukti, penuntutan, pembelaan, kemudian putusan. Sehingga beberapa ada yang bypass gitu loh. Nggak didampingi pengacara, dakwaan langsung saksi hari itu juga, ya langsung bukti, langsung tuntutan, bisa jadi hari itu juga tuntutan, putusan minggu depan, gitu kan. Nah jadi kalau kata saya harus diubah nih untuk efisiensi pengadilan juga harus diubah. Kalau orang yang mau ngaku deal dengan jaksa itu harus diakomodir, ya. Kemudian penahanan harus diserahkan pada pengadilan. Jadi 2 hal, penanganan harus diserahkan pada pengadilan, kemudian terdakwa kalau dia mau deal-dealan dengan kejaksaan harus bisa diakomodir, ya. Tapi jangan lagi menjadi kewajiban gitu loh untuk mengejar pengakuan tersangka, jangan. Tersangka itu harus dibacakan hak-haknya seperti di Amerika. Bahwa Anda punya hak untuk diam.
Apapun yang Anda katakan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Nah, jadi si terdakwa ini bisa diam. Dan itu wajib sebetulnya. Kalau kita menganut Miranda Rules. Jadi Miranda Rules, habeas corpus itu harus benar-benar diterapkan. Kalau kita mau punya sistem hukum yang baik. Ini menjawab tantangan reformasi dari Pak Jokowi nih, reformasi hukum. Ya. Lalu yang kedua adalah kepolisian harus diperbaharui. Saya rasa kepolisian harus di bawah kementerian ya, supaya nanti jangan sentralistik lagi gitu loh polisi itu. Kalau sentralistik kan birokrasi kita itu sangat jauh gitu loh. Mulai dari Polsek, Polres, ke Polda, kemudian ke Mabes Polri, jauh banget. Harus ada di daerah-daerah yang bisa mengakomodir itu. Nanti kepolisian nasional tugasnya apa? Ya dia mengejar kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh oknum polisi. Gitu. Ya. Lalu kalau mau memperbaiki lagi sistem ya kejaksaan harus terlibat pada saat penyidikan. Jadi pada saat menentukan seseorang itu disidik, maka jaksa harus terlibat dari awal supaya jangan sampai ada lempar-lemparan berkas lagi gitu loh. Sekarang kan ada lempar-lemparan berkas nih. P18, P19, tapi kalau jaksa diikutkan dari awal seperti di luar negeri, pada saat penyidikan untuk menentukan naiknya seseorang kepada tingkat penyidikan itu harusnya disertai dengan jaksa. Bukan surat pemberitahuan dalam penyidikan, bukan, jaksa harus ikut. Supaya ada landasan hukum gitu loh. Polisi kan tidak terlatih untuk menganalisa hukum. Dia hanya terlatih untuk menyidik saja, meneliti, kemudian menyelidiki adanya sebuah tindak pidana. Yang menentukan itu adalah jaksa. Apakah ini sudah layak dibawa ke pengadilan? Apakah ini sudah layak disebut sebagai sebuah tindak pidana? Nanti itu seharusnya pada saat penyidikan, pada saat gelar perkara itu harusnya jaksa ikut. Supaya dia juga enak gitu loh pertanggungjawabannya. Jangan sampai P18, P19, P18, P19. Seperti yang terjadi pada kasus yang ditangani oleh rekan saya, Advokat Alvin Lim. Dia menangani kasus investasi bodong Koperasi Indosurya. Jaksanya memberikan petunjuk yang mustahil gitu loh. Katanya saksi sebanyak 15.000 orang itu harus diperiksa seluruh korban. Ya nggak mungkin. Nah kalau jaksa dari awal ikut kan enak gitu loh. Nggak perlu lagi ada bolak-balik gitu. Misalnya dalam kasus Verdi Sambo, jaksa harusnya ikut. Dari awal jaksa ikut. Nanti jaksa tuh bilang di situ kekurangannya apa. Jadi cepet gitu loh kerjanya. Ini kalau mau reformasi hukum. Kan? Lalu masuk ke pengadilan. Pengadilan di sana ada hakim. Sudah saatnya hakim itu jangan lagi jadi pemeriksa. Oh, jangan dulu bicara tentang hakimnya. Kita bicara mengenai pemberkasan. Pemberkasan ke pengadilan seharusnya tidak lagi dimasukkan berkas oleh jaksa. Jaksa seharusnya bawa dakwaan saja. Nanti dia membuktikan seperti di perdata gitu loh. Harusnya begitu. Dia bawa saksi, dia bawa bukti, membuktikan di perdata. Jangan jangan dibawa berkas. Dengan dibawanya berkas dari jaksa kepada pengadilan, mau nggak mau kan berkas yang disusun itu adalah untuk menyatakan terdakwa bersalah. Nggak mungkin berkas itu netral. Nggak mungkin. It's impossible berkas itu netral. Paling nanti hakim akan menemukan bolong-bolongnya. Tetapi bagaimanapun juga dengan berkas diserahkan yang sudah mengarah kepada bersalahnya seseorang, ketika itu dibaca oleh hakim, dia tentu akan terframing oleh berkas itu. Kecuali hakimnya betul-betul mau capek gitu loh. Ya tapi kan itu melelahkan dan merepotkan. Kalau kata saya nanti jaksa itu ke pengadilan bawa dakwaan saja. Nanti buktikan di pengadilan gitu loh. Sehingga pembuktian itu bisa betul-betul adil gitu kan. Jangan berkasnya dibawa nanti hakim mengandalkan BAP. Jangan dong. BAP itu kan disusun bisa saja direkayasa. Jangan. Saya rasa jangan lagi ada pemberkasan kepada pengadilan. Dakwaan saja. Nanti biar jaksa yang nanya. Biar nanti betul-betul semuanya itu dari nol gitu loh. Jaksa punya petunjuk dari BAP, tapi itu untuk jaksa saja. Bukan untuk hakim, bukan untuk pengacara. Biarkan saja dia bertanya. Nanti hakim menganalisa, pengacara juga menganalisa dari berkas yang ada. Gitu loh. Jadi bukti dan semuanya itu nanti dibawa. Dan harus dikontes pada saat sebelum pengadilan, pengacara dan jaksa itu ketemu dengan hakim. Sehingga hakim bisa menentukan ini cukup kuat atau tidak untuk dibawa kepada
pengadilan. Seperti di Malaysia. Di Malaysia itu bukan ketika orang membela itu atas perintah pengadilan, membela diri. Seperti kemarin kasusnya Najib Razak. Di situ ditulis bahwa hakim memerintahkan kepada Najib untuk membela diri. Hakim memerintahkan kepada Ahmad Zahid Hamidi untuk membela diri dalam kasus yang menjerat mereka. Jadi pembelaan diri itu diperintahkan oleh hakim. Wah, ini kan luar biasa gitu loh. Dan jumlah hakim yang memeriksa perkara menurut saya jangan 3 lagi di pengadilan. 1 aja lah cukup untuk tingkat magistrate ya. Untuk tingkat pengadilan negeri 1 aja lah ya. Nanti di pengadilan tinggi mungkin bisa 3, mungkin di Mahkamah Agung bisa 5. Tapi kalau di pengadilan negeri menurut saya 1 aja lah, supaya nggak terlalu banyak juga jumlah hakim ini gitu loh, supaya nggak beban negara juga nggak berat, dan kemudian ya hakim tentu akan dibantu oleh panitera dan staf-stafnya supaya hakim juga bisa konsentrasi untuk memeriksa perkara dengan timnya, tidak diganggu oleh pertimbangan-pertimbangan yang lain. Menurut saya hakim 1 orang sajalah, kecuali untuk kejahatan tertentu mungkin bisa hakimnya 3 atau 5. Tapi untuk kejahatan-kejahatan biasa, penipuan, penggelapan, kemudian pencurian, kekerasan, penganiayaan, bukan pembunuhan, nah itu hakimnya 1 aja ya. Di tingkat magistrate itu 1 aja menurut saya. Kemudian kejaksaan juga jangan diberikan kewenangan untuk menahan. Sama lah ya, hakim juga jangan diberikan kewenangan untuk menahan. Mendingan jaminan saja sudah. Udah benar ya. Dan hakim sebaiknya tidak ikut memeriksa terdakwa menurut saya. Tapi dia hanya mengatur acara supaya benar. Bukti seperti apa yang bisa diajukan. Yang seperti apa pertanyaan-pertanyaan bisa diajukan. Jadi hakim itu memandu acara dan dia memutus. Jadi itu adalah skill jaksa dan pengacara. Bagaimana caranya membuktikan itu? Kan ada keyakinan hakim juga kalau nanti kan. Nah, kalau hakimnya nggak yakin ya dia juga bisa bisa memutus berdasarkan itu. Karena apa? Karena hakim itu kita nggak bisa objection. Ketika hakim nanyain yang tidak relevan, saya sebagai pengacara ataupun jaksa juga nggak bisa objection, nggak bisa keberatan. Jadi kalau kata saya, hakim jangan lagi diberikan kesempatan untuk memeriksa atau bertanya. Karena itu akan mengacaukan jadinya hukum acara gitu loh. Ya, bagaimana caranya saya keberatan ketika hakim ngomong, menanyakan hal yang tidak relevan dengan perkara. Misalnya hakim nanyain, kenapa kamu melakukan pencurian itu? Nah, itu kan nggak boleh sebenarnya. Tapi apakah pertanyaan itu ada? Ada. Bagaimana cara saya keberatan? Kan nggak bisa. Karena dia hakim. Dia yang memimpin persidangan. Jadi hakim itu harusnya tugasnya memimpin persidangan. Sebagai pemimpin persidangan, mengatur hukum acara dan juga menjadi wasit. Wasit nggak boleh dong sekaligus jadi pemain. Masa wasit jadi pemain juga kan nggak benar gitu loh, nggak lucu. Ya. Dan kekuasaan hakim memang harus dibatasi juga, kekuasaan jaksa dibatasi, kekuasaan polisi juga harus dibatasi. Nah, kalau sudah terbatas begini kan enak. Jadi keadilan itu bisa terwujud gitu loh. Ya, karena Lord Acton bilang bahwa power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolute. Barang siapa memegang kekuasaan secara mutlak, dia itu akan korup. Kekuasaan itu identik dengan korup. Tends selalu mengarah kepada korup. Dan kalau diberikan kekuasaan yang absolut, maka dia korup absolut. Kalau dalam penegakan hukum ada institusi-institusi yang bisa memiliki kekuasaan yang mutlak, apalagi sampai bisa melakukan pelanggaran HAM seperti penahanan, itu akan mengandung korupsi. Apakah orang-orang Indonesia, warga negara Indonesia takut dengan proses hukum? Kalau benar, nggak takut, nggak ada yang takut kok. Asalkan dia benar, pasti dia nggak takut. Tapi sekarang yang benar pun takut. Kenapa? Karena dia harus masuk proses dulu. Harus ditahan. Kalaupun nanti bebas di pengadilan, nggak ada cara dia meminta ganti rugi kepada negara. Ya, lanjut ganti rugi. Masa ganti rugi akibat salah tangkap 5 juta? Hari-hari yang dia lewatkan, pelanggaran HAM yang terjadi itu masa dihargai 5 juta? Nggak boleh dong. Ya. Jadi Pak Jokowi harus diubah juga tuh KUHAP tuh ya.
Bagaimana orang yang bersalah dia bisa menuntut negara dengan jumlah tertentu semau dia yang dia rasa. Tinggal nanti hakim memutuskan berapa. Gitu kan? Nah, jadi kalau memang mau memperbaiki hukum, perbaikilah pada level penegak hukumnya. Dan ide saya juga dari dulu selalu sama, yaitu KPK janganlah dia memberantas korupsi, melakukan penegakan hukum pada institusi-institusi selain kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Nggak usah ngurusin anggota DPR, nggak usah ngurusin bupati-bupati, nggak usah tangkap tangan pejabat, itu nggak perlu. KPK seharusnya fokus pada pemberantasan korupsi di institusi penegak hukum. Karena itu yang akan membuat kita menjadi benar negeri ini. Kalau KPK semuanya disikat sama KPK, nggak akan benar juga. Emangnya KPK bisa tembus gitu ke Mabes Polri? Hanya satu kali mungkin. Siapa itu waktu itu Joko Sulistyo apa Joko Susanto, nggak tahu saya namanya, lupa lagi. Kan jadi harus dibuat perpu oleh presiden supaya KPK itu hanya menangani kasus-kasus di penegak hukum. Nanti pada gilirannya kita akan punya penegak hukum yang bersih kan? Ya kan? Kalau KPK sudah membersihkan penegak hukum, institusi kepolisian dibersihkan, institusi kejaksaan dibersihkan, institusi pengadilan dibersihkan, pada saatnya nanti polisi inilah yang akan mengejar para koruptor di lembaga-lembaga lain. Anggota DPR, bupati itu akan dikejar oleh kejaksaan dan oleh kepolisian. Kan sejak awal juga KPK itu adalah trigger mechanism untuk men-trigger kepolisian dan kejaksaan supaya mereka bekerja secara benar. CAC di Hong Kong itu bekerja sama dengan polisi untuk membersihkan kepolisian. Dan hasilnya sekarang luar biasa. Gitu loh. Jadi harus dibatasi kerja KPK ini hanya kepada penegak hukum. Ini kalau mau reformasi hukum. Ya, kalau mau reformasi hukum. Kalau benar-benar mau reformasi hukum, itu saran saya, beberapa saran saya. Ya, jadi KUHP-nya harus diubah, Pak, bukan KUHP. Pak Jokowi ini dibohongin sama bawahan-bawahannya, dibodoh-bodohin sama bawahan-bawahannya. Itu bawahan-bawahannya itu jahat menurut saya ya. Tidak memberikan masukan yang benar kepada Pak Jokowi. Masa KUHP malah jadi prioritas, bukan KUHP. Dengan KUHP nanti diundangkan dengan makin banyaknya kejahatan, dengan makin banyaknya materi yang bisa dianggap kejahatan, itu industri hukum itu makin kenceng gitu loh. Katakanlah dengan perzinahan itu misalnya, lu nginep di mana, masukin perempuan, jebak gitu kan, saya ketok, saya buka, begitu buka ada polisi masuk, saya dijebak dengan itu. Oh, Anda kalau nggak bersalah nanti buktikan aja di pengadilan. Nah, di pengadilan, sementara saya harus masuk dulu di dalam proses. Sudah malu, masuk proses hukum, persidangan. Nah, yang begini-begini nih jangan gitu loh. Janganlah, dahulukan KUHP Pak Jokowi, ubah dulu KUHP kita. Karena KUHP kita itu adalah KUHP Orde Baru. KUHP Orde Baru adalah bukan criminal justice system, tetapi criminal eradication. Ketika kita masuk pada criminal eradication, maka prosedur itu sudah tidak penting. Contoh dalam kasus Jessica. Ya, sianida yang tadinya ada pada cangkir bisa berpindah pada botol aqua. Gimana ceritanya itu? Dan itu tidak dianggap sebagai tainted evidence. Kalau dalam sistem hukum yang benar, itu dianggap sebagai tainted evidence. Tidak bisa dijadikan bukti karena buktinya sudah rusak. Sudah dipindahkan gitu loh. Nah, kalau mau pun dipindahkan ya, harus ada pengacara di situ. Ya, berapa banyak barang-barang bukti yang tainted. Tetapi sepertinya pengadilan tidak peduli itu. Dan harus ada sanksi untuk prosedur yang dilanggar. Misal, ya, ketika SPDP harusnya disampaikan dalam 7 hari. Ketika SPDP tidak disampaikan ke kejaksaan dalam 7 hari, apa? Sanksinya nggak ada. Lalu ada perkap tentang A, B, C, dan D, dan E, dan tentang prosedur. Itu ada nggak sanksinya? Apakah membuat penyidikan jadi batal? Kan tidak. Jadi itu adalah aturan-aturan yang tidak punya sanksi. Aturan-aturan tidak punya sanksi adalah aturan banci. Kalau negara ini dikelola dengan aturan-aturan banci, ya jadi negara banci gitu loh. Gitu. Dan itu sangat berbahaya untuk negara ini.
Nah, mudah-mudahan Pak Jokowi betul-betul ingin melakukan reformasi hukum supaya ketika nanti dia tamat sebagai presiden dalam periode kedua ini, dia selesai, dia punya legacy yang bagus dan dia akan dikenang sebagai presiden yang membangun, yang membantu ya dengan BPJS yang semakin mudah. Ada KIS, ada KIP ya. Ada kartu prakerja. Itu semua bagus. Pembangunan infrastruktur di mana-mana. Ditambah lagi dengan Bapak reformasi hukum. Wah, ya. Kalau Jokowi mau melakukan reformasi hukum secara radikal, kita akan gelari dia dengan Bapak reformasi hukum. Dan saya rasa juga kepolisian juga sekarang harus direformasi ya. Saya pikir harus diangkat. Ini kan situasi ini darurat nih dengan adanya kasus Sambo ini kan sebetulnya menunjukkan bahwa kondisi kepolisian kita sekarang ini sangat darurat sekali. Bahkan ada kekaisaran 303, kekaisaran Sambo menurut IPW. Ya. Berarti kan kepolisian kita dalam keadaan darurat. Nah, dalam keadaan darurat sebetulnya presiden boleh loh memperbantukan TNI di dalam hal kepolisian. Boleh loh. Jadi kalau kata saran saya adalah angkatlah Kapolri dari Jenderal TNI. Coba diangkat. Salah satu jenderal bintang 4 lah. Ya, apakah yang sudah pensiun juga boleh. Angkat Jenderal TNI, kemudian dari Puspom untuk membantu untuk menjadi katakanlah untuk menjadi Irwasum ya, pengawasan atau untuk menjadi propamnya dari Puspom. Kapolrinya dari pensiunan Jenderal TNI ini untuk memperbaiki. Karena kalau Kapolrinya dari kepolisian lagi, dia akan tersandera oleh sistem dan oleh kultur yang sudah ada di kepolisian. Kalau kita mau penyegaran, saran saya adalah angkat seorang jenderal dari tentara untuk diperbantukan kepada kepolisian. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tetapi dalam undang-undang TNI kan ada military operation other than war, ada. Itu dan itu bisa. Nah, ini pemerintah Pak Jokowi harus cari cara bagaimana caranya supaya ini bisa gitu loh. Ya, karena kalau kepolisiannya, Kapolrinya dari polisi lagi, dia akan tersandera dengan sistem dan dengan kultur. Contoh, ketika Pak Susno Duaji dia bicara lantang tentang apa yang dia mau, tentang apa yang dia rasa salah. Langsung dia dikorek-korek tuh kesalahan dia. Masuklah dia jadi terdakwa dalam kasus korupsi pilkada. Saya khawatir bahwa Kapolri juga sekarang juga sebenarnya pengen tegas. Tapi nanti ada yang ngorek-ngorek dia gitu loh. Nah, ini kan yang kayak gini kan sebetulnya harusnya bisa kalau Pak Jokowi mau melakukan perubahan revolusioner demi kebaikan rakyat, cobalah gitu loh, dilakukan perubahan. Polisi dipimpin dulu oleh seorang jenderal dari TNI, kemudian dari Puspom bisa masuk sebagai Irwasum atau jadi Kadif Propam. Supaya ada perubahan sistem dan perubahan kultur di kepolisian. Dan sebetulnya tidak salah juga sih itu kalau bisa dilakukan ya. Dan nanti dari situ barulah nanti setelah dia melakukan perubahan sistem, perubahan kultur, barulah nanti kepolisian dari polisi lagi boleh. Ini masih ada waktu 2 tahun Pak untuk memperbaiki ini. Ya, setelah itu nanti bisa dikembalikan lagi kepada kepolisian. Karena kepolisian kita jumlah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum polisi ini banyak banget. Saya udah susah ngitungnya. Ya, kemarin ada yang memerkosa anak tiri. Kemudian ada yang terlibat aborsi. Ada Verdi Sambo. Ada Brigjen Hendra. Yang gajinya berapa tapi bisa naik jet. Ada sinyalemen dari Kapolri tentang gaya hidup hedon. Dari DPR juga. Ini kan menunjukkan bahwa kondisi kepolisian kita udah repot. Perlu ada tindakan revolusioner. Dan itu diperbolehkan kok menurut undang-undang. Ya. Jadi sementara itu dulu saran saya untuk reformasi hukum bagi untuk Pak Jokowi nih, kalau Pak Jokowi bisa dengar, undanglah para ahli, undanglah pakar-pakar dari kampus-kampus ya. Dan nanti mereka bisa memberikan masukan, termasuk juga untuk Mahkamah Agung. Bagaimana Mahkamah Agung itu seharusnya hakim-hakim agung itu diawasi hidupnya.
Ya mau nggak mau ya, mau nggak mau. Kalau saya jadi hakim agung juga saya harus diawasi hidupnya. Kemana dia pergi, menemui siapa dia, itu harus ada pengawasan yang jelas. Harus ada pengawalan. Saya rasa setiap hakim agung harus punya pengawal yang dirotasi tiap minggu supaya jangan sampai terjadi kedekatan antara hakim agung dengan pengawalnya. Kalau mau begitu, dan hakim agung harus dicek kekayaannya. Nah, satu lagi, yang terakhir, Pak Jokowi harus menerbitkan Perpu tentang perampasan aset harta pejabat yang ilegal, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya seorang pegawai negeri, dia kepala dinas misalnya. Kita tahu gajinya berapa, tapi dia bisa punya Fortuner, dia bisa punya Pajero, dia bisa punya rumah luas, seorang sekda, dia punya kebun yang luas, anaknya bisa sekolah di luar negeri dengan biaya sendiri. Nah, itu harus dipertanyakan. Dan Pak Jokowi harus buat undang-undang ini tentang perampasan harta pejabat yang ilegal, termasuk keluarganya. Ya, jadi anak istrinya juga harus masuk dalam itu. Ketika mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan pendapatan yang dari mana, rampas. Dengan cara demikian tidak akan ada lagi peluang untuk korupsi. Tertutup, semakin tertutup. Karena kenapa? Penyalahgunaan wewenang, korupsi dan sebagainya itu kan ujung-ujungnya duit, Pak. Ujung-ujungnya duit. Ketika Anda punya uang, nanti Anda juga punya kekuasaan lagi. Kekuasaan lagi, dapat duit lagi. Jadi ujung-ujungnya tuh uang. Jadi kalau Pak Jokowi mau memperbaiki negeri ini, terbitkanlah undang-undang itu. Kalau DPR susah, bikin perpunya, Pak. Ya, kan Pak Jokowi ini 70% anggota DPR itu kan kalau nggak salah kekuatan Pak Jokowi itu koalisi itu di parlemen itu sekitar 70%. Mainkan, gitu loh. Untuk perbaikan negeri ini supaya tidak ada lagi korupsi. Karena kalau tidak ada pembatasan harta kekayaan pejabat agar sesuai dengan gajinya, percuma Pak, mau jungkir balik juga. Karena uang itu sangat menggoda. Uang itu berkuasa di negeri ini. Nah, bagaimana supaya uang tidak berkuasa? Ya uangnya harus dibatasi. Uangnya harus di-stop. Uangnya harus dipotong sehingga dia bisa dibatasi. Karena kalau dengan kekuatan uang susah. Sekarang Kapolri minta supaya judi diberantas. Apakah sudah diberantas judi? Yang ditangkap siapa? Operator di bawah atau bandarnya? Ini pertanyaan sebetulnya. Coba teman-teman cari ya, ada nggak bandar ditangkap selama operasi yang diminta oleh Pak Listio Sigit ini, oleh Pak Kapolri? Mungkin akan lain halnya kalau pejabat kepolisiannya mungkin dari militer. Ya, akan lebih tegas. Tuh. Ya, kepala kepolisiannya dari militer. Saya bukan berarti bahwa Pak Listio Sigit itu nggak bagus. Bagus. Pak Listio Sigit itu saya rasa dari semua Kapolri, beliaulah yang relatif bersih dan amanah dan punya tekad untuk memperbaiki kepolisian. Tetapi dengan sistem yang ada, dengan budaya kultur yang ada, agak susah menurut saya. Baik, kira-kira itu untuk gagasan saya mengenai reformasi hukum. Semoga ini bisa didengarkan oleh siapapun juga lah ya yang bertanggung jawab tentang penegakan hukum di negeri ini supaya kita bisa baik ke depannya. Saya sebagai lawyer juga bosan dengar cerita kita teh harus nyuap gitu loh. Di persidangan saya melihat dengan mata kepala sendiri, mengalami dengan mata kepala sendiri bagaimana hukum itu diacak-acak atas nama uang. Sedih Pak, sedih, serius. Kita ingin adu argumen, kita ingin kekuatan argumen kita yang menang, bukan kekuatan uang kita. Alvin Lim menyampaikan dalam video YouTube-nya, nanti Anda bisa cari itu nama Alvin Lim, Quotient Law Firm kalau nggak salah. Dia menyatakan bahwa kalau mau bikin laporan katanya di salah satu kepolisian daerah tuh dia sebut harus keluar 500 juta. Uang. Dan ini menyedihkan. Kalau negara ini begini terus Pak Jokowi, ya nanti Pak Jokowi tamat tidak ada perbaikan yang berarti. Anda mau bangun jalan tol sebanyak apapun, Anda mau bangun bendungan sebanyak apapun, Anda mau bikin apapun, tetap kita akan punya aparat yang korup. Dan infrastruktur itu tidak akan banyak berguna. Nantinya mungkin bisa menjadi barang-barang yang rusak
karena korupsi. Tetapi kalau misalnya korupsi bisa diberantas, penegakan hukum bisa diperbaiki, ada reformasi hukum, barang-barang itu akan berguna. Dan Pak Jokowi akan dikenang sebagai Bapak Reformasi Hukum. Saya ingin mengenang Pak Jokowi sebagai Bapak Reformasi Hukum. Dan itu akan selama-lamanya akan menjadi harum bagi Indonesia. Catatan sejarah bahwa pada zaman Pak Jokowi lah dilakukan perubahan besar-besaran dalam bidang hukum. Luar biasa. Dan saya berdoa Pak Jokowi supaya Pak Jokowi sehat terus, mendapatkan pembantu-pembantu yang baik, dan bisa melaksanakan niatnya untuk reformasi hukum. Sampai di sini teman-teman, sampai ketemu kembali di podcast saya selanjutnya. God bless you.